Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelum kita memulai perdebatan kita pada pagi ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini, perwakilan dari SMA Negeri 3 Kuningan. Dalam lomba debat bahasa Indonesia kali ini, di sini saya sebagai pembicara satu dalam tim pemerintah. Tugas saya adalah memberikan batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci dan mengutarakan dasar argumen. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dan mendukung dengan mosi yang diperdebatkan pada debat kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan menjelaskan tentang kata kunci dari definisi mosi kita kali ini, yaitu menghukum. Arti kata menghukum adalah menjatuhkan hukuman kepada. Arti lainnya dari menghukum adalah membiarkan orang menderita atau susah sebagai alasan atas pelanggaran yang telah dilakukannya, seperti pemerintah yang selalu menghukum orang yang bersalah. Yang kedua adalah perundungan. Arti kata perundungan adalah proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Dan yang ketiga adalah sekolah. Arti kata sekolah adalah waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai perundungan, salah satu pokok bahasan yang tidak pernah habis untuk dibicarakan adalah tentang perundungan. Selalu ada dalam setiap zaman. Rasa-rasanya permasalahan ini selalu muncul mewarnai tingkat sosialisasi antar manusia. Hampir setiap saat selalu ada kasus-kasus perundungan yang mengintai di sekitar kita, terlebih lagi di kalangan remaja dan para pelajar. Perundungan dapat terjadi kapan dan di mana saja, baik dalam dunia maya nyata seperti di sekolah, rumah, dan lain sebagainya maupun di dunia maya. Perundungan awalnya didasari atas saling olok-mengolok, bercanda, dan lain sebagainya Dewan Juri. Tetapi lama-kelamaan menjadi frontal, bahkan sudah mulai rasis dan mengandung sara yang akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tak terduga seperti penindasan, pengeroyokan, pemukulan, dan hal-hal yang dapat merusak psikis atau mental seseorang. Oleh karena itu Dewan Juri, karena maraknya perundungan yang berakhir damai dan kurangnya mempertimbangkan efek psikologis korban, maka suatu pendidikan itu seharusnya bisa membuahkan kebijakan, aturan, dan juga sanksi yang tegas terkait aksi perundungan, baik yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Salah satunya itu Dewan Juri dengan menetapkan mekanisme penanganan kasus yang tepat di sekolah. Selain itu juga, satuan pendidikan juga wajib tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak pelaku perundungan. Hal ini guna membuat calon-calon pelaku perundungan itu berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pengecut tersebut. Yang saya maksud dengan lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Yang ini artinya bahwa sudah sepatutnya itu peserta didik itu di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan perundungan yang berupa tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Menurut saya Dewan Juri, kasus perundungan tidak hanya sekedar diselesaikan dengan kalimat sabar, jangan didengerin, atau dihindari aja dari sederet-sederet kalimat yang biasanya dilontarkan oleh guru atau orang-orang dewasa yang di sekitar korban. Butuh penanganan khusus dan ketegasan dalam penerapan aturannya. Tidak juga bisa diselesaikan hanya dengan jalan kekeluargaan, karena yang menjadi korbannya itu adalah masa depan anak. Para korban bullying itu kebanyakan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat sehingga dapat berpengaruh terhadap karakternya di masa depan di masa yang akan datang. Seharusnya kita lebih peka dan perhatian terhadap permasalahan anak-anak di sekitar kita. Bisa jadi apa yang kita anggap sepele malah menjadi sesuatu yang menakutkan dan berat baginya. Dewan Juri yang terhormat, tindakan perundungan bisa terjadi di mana saja, terutama tempat-tempat yang tidak diawasi oleh guru ataupun orang dewasa lainnya. Pelaku akan memanfaatkan tempat yang sepi untuk menunjukkan kekuasaannya atas anak lain agar tujuannya tercapai, seperti sekitar di toilet sekolah, pekarangan sekolah, tempat menunggu kendaraan umum, lapangan parkir, bahkan mobil jemputan dapat menjadi tempat terjadinya perundungan. Dewan Juri yang terhormat, dampak dari perundungan tersebut itu sangatlah besar Dewan Juri, baik anak yang menjadi korban perundungan maupun anak yang menjadi pelaku perundungan itu sendiri. Anak yang menjadi korban perundungan bisa saja mengalami depresi, trauma, atau menjadi sosok yang sangat pendiam atau introvert. Efek pada korban perundungan sangatlah berbahaya Dewan Juri. Korban akan mengalami sulit belajar sehingga nilai mungkin terganggu karena perhatiannya itu teralihkan. Selain itu juga, korban juga bisa melakukan sikap ekstrim, diantaranya balas dendam dalam bentuk melawan, membawa senjata ke sekolah, atau bahkan bunuh diri.
Dampak lainnya bagi korban adalah dia akan melakukan hal yang sama pada orang yang dianggap lebih lemah daripada dirinya sendiri. Sedangkan bagi pelaku perundungan pun jika tidak diambil tindakan preventif, maka akibatnya juga akan sama. Pelaku perundungan akan semakin merajalela karena ia merasa kebal terhadap sanksi-sanksi yang diberikan. Maka itulah sanksi terhadap pelaku perundungan harus diambil secara tegas dengan memperhatikan efek dari mental dari si pelaku perundungan. Tindakan perundungan di luar sekolah dewan juri akan lebih parah karena tidak ada saksi mata orang yang mengenalnya. Sanksi tegas seperti jika mengakibatkan trauma atau depresi pada korban, bahkan hingga korban mengalami luka parah atau hingga kematian, selain sanksi rehabilitasi dan dikeluarkan dari sekolah merupakan tindakan yang pantas untuk para pelaku perundungan untuk memberikan efek jerak bagi pelaku dan juga calon para pelaku perundungan. Sekolah juga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya perundungan dewan juri, seperti dengan membentuk karakter anak, yaitu dengan memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak karena cenderung tanpa sadar melakukan tindakan perundungan tersebut karena didikan orang tua ataupun karena lingkungannya. Melihat besarnya dampak dari melihat dampak dari perundungan, kita sebagai guru maupun orang tua seharusnya senantiasa mengawasi dan memantau anak kita dan kegiatannya baik di dunia nyata maupun di dunia maya, agar anak lebih bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar yang akan berdampak buruk bagi masa depannya kelak. Oleh karena itu, setelah saya memaparkan argumen-argumen saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dan mendukung dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala perundungan di luar sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.